Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terutama umat paroki Santo Stefanus Matucero. Kita sudah memasuki masa Prapaskah, di mana kita ketahui bahwa masa Prapaskah ini ialah sebuah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, melakukan pertobatan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk masa Prapaskah ini, tema APP kita ialah membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa dengan subtema semakin bertobat, semakin solider. Karena kita belum bisa melaksanakan pertemuan lingkungan, karena melihat kita masih di tengah pandemi COVID-19, maka di sini kami memberi permenungan dalam bentuk video singkat. Nah, untuk pertemuan pertama kita, tema kita ialah membangun ekonomi yang berbela rasa seperti kehendak pencipta. Untuk membantu permenungan kita, di sini kita akan mewawancarai beberapa orang Katolik yang menjadi penggerak ekonomi di masyarakat. Bagaimana kelanjutannya? Simak video wawancara berikut ini. Ibu, Pak, selamat pagi. Ya, mari Mbak Dian, silakan masuk. Silakan Mbak Dian. Silakan. Selamat pagi, Pak, Ibu. Selamat pagi Dian. Di sini Dian mau ngajak Bapak sama Ibu kita ngobrol santai, kita sharing tentang keberadaan Koperasi Rukun Sejahtera ini. Dia lihat di situ dari bagian itu Bapak Joko sebagai ketua koperasi ya Pak ya? Ya betul. Dan Ibu Lucy sebagai bendahara. Betul. Kalau boleh tahu visi dan misi dari koperasi ini apa sih Pak? Ibu? Silakan dulu sih. Visi dari Koperasi Rukun Sejahtera itu adalah terwujudnya lembaga ekonomi dan sosial yang tangguh, yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota koperasi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Itu visi kami dari Koperasi Rukun Sejahtera. Kemudian misinya adalah meningkatkan pelayanan prima kepada anggota. Itu visi misi Koperasi Rukun Sejahtera. Untuk koperasi ini sendiri, koperasi ini adalah koperasi umum ya Bu ya? Maksudnya bukan milik gereja atau hanya orang Katolik isinya gitu. Koperasi ini sifatnya umum, siapapun boleh masuk menjadi anggota Koperasi Rukun Sejahtera. Betul. Kita termasuk koperasi simpan pinjam setara umum. Jadi KSP Pak. Iya, KSP. Simpan Pinjam Rukun Sejahtera. Nah, selama ini, selama Bapak menjadi ketua dan Ibu menjadi bendahara, peran anggota, khususnya orang Katolik, dalam upaya pengembangan ekonomi bagaimana? Kalau menurut pengamatan saya, peran serta anggota gereja cukup baik, karena kalau dilihat dari jumlah anggota Koperasi Rukun Sejahtera ini, 88% itu adalah anggota gereja umat Katolik di wilayah Curup ini. Bahkan kalau kita perhatikan struktur organisasi tentang kepengurusan Koperasi Rukun Sejahtera ini, 75% juga anggota gereja atau umat kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ketua bisa menambahkan. Terima kasih, saya akan menambahkan. Jadi koperasi kita itu berbeda dengan bank. Apa bedanya sekarang? Bedanya koperasi kita itu bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan prinsip utama. Kemudian yang kedua, itu bersifat terbuka dan sukarela dan dikelola dengan demokratis. Kemudian RAT merupakan kekuasaan tertinggi. Keuntungan dalam
Koperasi berupa SHU dibagi dengan cara adil berdasarkan kontribusi anggota. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Jadi kalau dilihat dari apa yang Ibu dan Bapak sampaikan, di sini dia menyimpulkan bahwa koperasi itu berbeda dengan bank seperti Bapak sampaikan tadi, dan koperasi itu sebenarnya lebih dapat mensejahterakan anggotanya. Nah, dan di sini kita mengajak orang Katolik ikut berperan aktif terlibat dalam koperasi, apalagi nih koperasi yang kata Ibu tadi kebanyakan isinya orang Katolik. Iya. Menurut Ibu dan Bapak sendiri, apakah koperasi ini sudah mensejahterakan anggotanya? Menurut kami sudah mensejahterakan anggota. Buktinya dari 80% pengajuan pinjaman itu digunakan untuk kesejahteraan anggota. Yang lagi kita bisa tambahkan lagi. Kalau pengalaman pribadi saya merasa disejahterakan oleh koperasi karena kebutuhan kami mulai dari pendidikan anak sampai ke kendaraan bermotor, kami menggunakan kesempatan pinjaman dari koperasi. Tidak pernah mengambil pinjaman dari luar koperasi. Kemudian menurut saya ini juga dirasakan oleh anggota lain, karena setiap anggota punya hak untuk mengajukan permohonan pinjaman itu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua bahwa 80% dari pinjaman itu semuanya untuk tujuan sejahtera. Saya kira ini tambahan dari saya. Bapak Ketua mau menambahkan? Saya kira sudah cukup ya. Baik, jadi apa harapan Bapak dan Ibu untuk koperasi rukun sejahtera? Apa yang kita harapkan ya Bu ya? Ya, Saya kira yang kita harapkan umat Katolik mau masuk menjadi anggota koperasi rukun sejahtera dulu. Dan yang lain lagi tidak hanya umat Katolik ya Bu Lucy? Ya, ditambahkan dengan siapapun boleh bergabung menjadi anggota koperasi rukun sejahtera. Supaya kesejahteraan dapat terwujud. Oke, baik Bapak, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah ngobrol bareng, kita sharing tentang koperasi rukun sejahtera ini. Sekarang Dian mohon pamit ya Bu, Pak, terima kasih. Terima kasih juga. Selamat Sukses. berkarya. Oke, semoga juga koperasinya semakin kompak ya Bu ya Pak, sukses. Amin. Permisi, silakan masuk Mbak. Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu? Bisa bertemu dengan pengurus koperasi ini? Oh iya Mbak bisa, silakan Mbak duduk dulu di ruang tamu. Saya panggilkan ya sebentar. Selamat siang Mbak, selamat datang di KSP Sehati. Ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Bapak, Ibu. Selamat Selamat siang. siang. Baik, di sini saya Yasinta Dian Justiani ingin tanya jawab, kita ngobrol santai aja. Nanti mau tanya-tanya seputar kita sebagai orang Katolik membangun perekonomian. Oke, baiknya sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya Bu ya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Baik, di sini kami Bapak Ibu itu mewakili kepengurusan dari KSP Sehati ini. Di sini kami bertiga. Di sini nama saya adalah Maria Sri Utami dengan jabatan saya sebagai Wakil Ketua atau Wakil Ketua 1 sekaligus di bidang pendidikan. Dan di samping saya ini Ibu CH Haryanti, beliau sebagai sekretaris di KSP ini. Dan ini Bapak Sumadi, beliau bekerja sebagai
petugas lapangan. Oh ya, untuk visi misi dari koperasi ini sendiri apa sih sebenarnya? Untuk visinya itu adalah koperasi Sehati ini ingin menjadi koperasi yang unggul di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk misinya itu ada 4. Satu adalah meningkatkan kompetensi SDM. Yang kedua, meningkatkan tata kelola keuangan yang berdaya saing. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan mitra usaha. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas anggota melalui pendidikan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau sekarang selama perjalanan koperasi ini didirikannya kapan berapa? Untuk Sehati ini tahun 1992. Oh, udah cukup lama ya. Iya. Nah, selama perjalanan itu, menurut Bapak sama Ibu, koperasi ini sudah mensejahterakan anggotanya atau belum? Kalau menurut saya pribadi, itu sudah mensejahterakan anggota. Ini salah satunya dengan memberikan pendidikan gimana cara menabung. Nah, dengan menabung otomatis nanti anggota bisa sejahtera. Terus kemudian dengan meminjamkan, karena di sini juga ada produk kami memberikan pinjaman, yaitu berupa pinjaman produktif dan kesejahteraan. Tujuannya meminjamkan supaya bagaimana anggota jika tidak memiliki modal, kami berusaha memberikan modal, baik itu untuk bertani, baik itu untuk berjualan atau membuka usaha yang lain, sehingga dari situ nanti anggota bisa mendapatkan penghasilan yang bertambah. Tujuannya untuk mensejahterakan anggota itu. Kemudian yang kedua, selain dari pinjaman, kami juga mempunyai produk simpanan. Nah, dalam produk simpanan ini, kenapa di sini saya bilang untuk mensejahterakan juga, karena dengan menabung, yang di sini ada 3 produk, yaitu Sisuka, Sisubuhar, dan Tasis. Dengan menabung, otomatis dari situ anggota ada usaha untuk bukan menyisihkan ya, kalau menyisihkan tuh hanya sisanya aja, tapi benar-benar membagi penghasilannya untuk ditabungkan. Tujuannya untuk kesejahteraan anggota itu sendiri. Begitu Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bu Yanti atau Pak Sumadi, silakan. Kalau ditanyakan tadi sudah mensejahterakan, menurut saya memang itu sudah mensejahterakan, tergantung pribadi anggota itu sendiri. Kalau anggota itu sendiri yang tidak disiplin, mereka berarti merasa tidak tertolong, katanya seperti itu. Tapi bagi yang aktif ya sudah terbantu. Nah, tadi kan Ibu jelasin juga kalau anggotanya kan nggak cuma Katolik. Nah, sekarang kalau untuk orang Katolik sendiri, sejauh mana sih peran Katolik ikut serta dalam perkembangan ekonomi, khususnya di koperasi ini? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Memang koperasi kami ini bukannya koperasi Katolik, tetapi secara kebetulan pada awal mulanya dulu yang mendirikan itu orang-orang Katolik, tetapi untuk anggotanya bukan hanya orang Katolik, karena di tempat kami ini adalah banyak orang ya Katolik, Islam, dan Buddha. Jadi anggotanya ya seperti yang saya sampaikan itu. Tetapi karena pada waktu itu yang mendirikan orang Katolik, maka kepengurusan yang pertama itu rata-rata hanya orang Katolik. Karena dulu koperasi ini sebelumnya kan belum koperasi, baru prakoperasi atau usaha bersama, binaan dari Pansos Botronoyo Palembang. Tapi lama-kelamaan karena semakin banyak anggota, kemudian semakin banyak juga pendidikan dari Pansos, akhirnya diarahkan untuk menjadi koperasi. Jadi kami menjadi koperasi ini tahun berapa ya? 1985. Tahun 1985 Iya, itu menjadi koperasi. Kalau yang awalnya dulu kan usaha bersama itu. Kalau ada tambahan dari Bu? Itulah tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Sumadi, bagaimana dulu koperasi ini berdirinya. Pendirinya itu adalah memang dari
orang-orang Katolik karena memang dulu yang mempelopori juga dari gereja. Nah sekarang kembali ke pertanyaan bagaimana peran orang Katolik di dalam ekonomi koperasi ini, kembali ke pertanyaan bahwa bagaimana peran hingga saat ini pun anggota koperasi dan kepengurusan koperasi, terkhusus kepengurusan koperasi memang mayoritas dari orang-orang Katolik. Bukan kita mau menguasai koperasi ini, itu tidak, tapi memang ya ada juga yang dari orang umat lain kan, tapi bagaimana kepengurusan ini terasa lebih itu dengan kerjasama dari orang-orang kita gereja ini. Kemudian dalam peran ekonomi bagaimana kita orang Katolik di dalam koperasi ini selain menjadi pengurus juga bagaimana kita memberikan modal melalui tabungan itu, dengan karena tabungan itulah modal koperasi untuk membantu kesejahteraan anggota melalui pinjaman-pinjaman yang diberikan ke anggota. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Baik, selanjutnya ngomong-ngomong, ada nggak sih peran khusus dari gereja untuk koperasi ini, misalnya kayak membantu memberikan dukungan atau memberikan bantuan, misalnya meminjamkan fasilitas macam itu? Baik, di koperasi ini banyak sekali peran gereja yang kami rasakan, terutama fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh gereja yang boleh kami pakai di koperasi dalam untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di koperasi. Salah satunya lah kami pernah menggunakan gedung aula itu. Yang kedua, setelah kami mempunyai gedung sendiri, karena kami juga masih keterbatasan dalam peralatan, kami juga masih katakanlah menggunakan fasilitas yang gereja berikan, yaitu kami seringkali dalam kegiatan itu menggunakan kursi lipat itu, sehingga memudahkan kami untuk mengadakan kegiatan pelatihan. Terus ketika waktu erat juga, karena kami memang masih banyak yang belum kami miliki, untuk sound system juga kami masih difasilitasi oleh gereja. Jadi banyak sekali peran gereja untuk koperasi kami sampai saat ini. Jadi gitu ya Bapak Ibu, luar biasa sekali setelah kita ngobrol bareng, Dian mendengarkan bagaimana sekilas tadi ada sejarah koperasi simpan pinjam sehati ini, bagaimana peran orang-orang Katolik dalam membangun koperasi ini, sungguh luar biasa. Pokoknya di sini ditekankan bahwa kita sebagai orang Katolik harus tetap ya Bu ya, tetap dalam upaya membangun perekonomian, mengembangkan, membantu, mensejahterakan masyarakat ya ekonomi. Baik, sekian dari obrolan santai ini. Terima kasih atas waktunya Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Dian pamit. Terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat jalan. Sampai jumpa lagi. Ya, hati-hati. Shalom. Oh, Mbak Dian, silakan masuk. Pak. Malam, silakan duduk. Dan ada apa? Ada yang bisa dibantu? Gini Pak, kita ngobrol santai aja ya. Ya. Ini dengar-dengar ya, katanya Bapak ini salah satu penggerak ekonomi di salah satu kelompok tani, yakni di desa Sindang Jati. Apakah benar itu Pak? Ya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong, di situ Bapak posisinya sebagai apa? Kebetulan saya dipercaya oleh anggota untuk menjadi ketua. Oh, jadi ketua kelompok tani. Ya. Luar biasa. Oh, belum kita jauh ngobrolnya, Pak. Kelompok tani itu apa sih? Kelompok tani itu sebuah paguyuban atau
kelompok yang bekerja dalam hal pertanian. Itu intinya dalam hal pertanian. Di kelompok tani ini kan ya paguyuban organisasi umum kan Pak. Ya. Jadi dia beragam, anggotanya beragam ada yang nggak cuma, maksudnya itu nggak cuma orang Katolik atau yang Jawa aja ada gitu 3 kan. agama yang jelas di sana. Di sini dia mau tanya, kalau khusus untuk kita kan itu kan ada orang Katolik ya Pak ya. Ya. Peran orang Katolik dalam upaya ikut mengembangkan ekonomi khususnya dalam kelompok tani itu. Kalau mengenai peran kelompok tani secara khusus untuk orang Katolik ya, karena di dalam kelompok tani itu sendiri bukan hanya seiman Katolik, namun juga ada Islam, ada Buddha yang terlibat di dalam kelompok itu sendiri. Terus tujuan baik daripada orang Katolik sendiri ini ya, karena di sana juga ada fasilitas, ada keuangan, ada uang yang dikelola, jadi ya di sana ada saling membantu dalam bentuk meminjamkan uang atau peralatan mesin-mesin yang kelompok itu sendiri atau anggota itu sendiri membutuhkan. Itu yang pertama yang sekarang ini terjadi di dalam kelompok tani kami. Oke, jadi di sini kalau Dian menyimpulkan, jadi peran orang Katolik sebagai anggota, nggak cuma orang Katolik ya, semua anggota kelompok tani itu yakni memberikan dukungan, memberikan semangat gotong royong, terus semangat berbagi, saling membantu, ya gitu ya pada intinya. Nah, lalu Pak gimana selama Bapak menjadi ketua, melihat anggota, bagaimana keterlibatan orang Katolik dalam kelompok tani? Nah, sebenarnya kalau kelompok tani ya, kalau sebagai orang Katolik ini keterlibatannya sangat banyak sekali. Yang pertama, bagaimana mewartakan dalam bentuk pewartaan ya. Ini pewartaan itu bukan hanya berbentuk sabda harus begini, namun bagaimana nilai-nilai kebaikan ini dibagikan kepada sesama yang secara khusus lain paham, lain agama gitu. Jadi nama Katolik itu bagaimana dikembangkan dalam kelompok tani itu bukan hanya dalam hal warga sekelompok, namun juga dalam birokrasi ke pemerintahan. Ini yang pengalaman saya yang pernah saya lakukan, misalnya ke dinas-dinas pertanian, dinas kehutanan, peternakan, perikanan dan sebagainya. Itu kurang lebihnya. Nah, ini kan sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19. Nah, untuk kegiatan kelompok tani sendiri bagaimana? Atau masih lancar luncur aja, atau ada hambatan atau gimana? Di masa pandemi ini memang sepertinya sangat-sangat sekali merusak, katakanlah begitu, merusak hubungan antar anggota dan juga merusak ekonomi. Ini yang sangat-sangat terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Ya, secara otomatis kami pun tidak berani berkumpul karena yang namanya kelompok tani itu harus sering berkumpul. Secara khusus di dalam kelompok tani kami kan mengelola keuangan itu dengan cara berkumpul, mengumpulkan uang dan mengumpulkan orang gitu. Jadi sangat mengganggu dalam hal pandemi ini yang terjadi saat ini. Nah, sekarang menurut Bapak, apakah kelompok tani sudah mensejahterakan anggotanya? Ya, kalau dibilang sudah mensejahterakan atau belum, ini pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk dijawab. Namun, ya, faktanya bahwa kelompok tani ini sudah mulai lebih baik dalam artian ekonomi anggota kelompok tani itu sendiri. Ini secara khusus, kalau tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana bisa saling membantu, yang dulunya tidak bisa mengingu ternak, misalnya melihara ternak, ini karena ada kelompok tani bisa menyediakan ternak untuk mereka yang membutuhkan. Itu sebagian kecil aja, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sudah ya Pak ya, sudah mensejahterakan. Wah, luar biasa ya Pak ya. Yang pada intinya itu kita sebagai orang Katolik memang seharusnya berperan dalam upaya perkembangan ekonomi ya. Terima kasih ya Pak atas bincang-bincangnya, sharing yang sungguh menarik menurut saya.
Di sini Dian doain semoga kelompok tani Bapak semakin sukses, semakin kompak gitu ya Pak. Ini Dian pamit ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup sejahtera adalah impian semua orang, dan kita sebagai manusia pasti berjuang untuk sampai ke sana. Gereja juga memberi perhatian yang sangat istimewa, terutama dalam masa Prapaskah ini. Gereja mengajak umatnya agar semua orang bahu-membahu untuk mengupayakan kesejahteraan bersama itu. Pada tema pertama ini, kita diajak untuk berbela rasa guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Dari pengalaman-pengalaman umat kita, pengalaman anggota gereja yang sudah kita dengarkan bersama tadi, baik mereka yang berkarya di bidang koperasi, di bidang pertanian, dan tentu juga masih ada banyak lagi di bidang lain. Semua menunjukkan bahwa orang-orang Katolik, gereja memberi perhatian yang sangat luar biasa untuk perkembangan ekonomi di dunia yang ada saat ini. Dari sini tentu kita diajak untuk kemudian semakin terlibat. Ini menjadi undangan bagi seluruh umat, terutama di paroki Santo Stefanus Martir ini, agar kita berani keluar, berani berbela rasa, memberi perhatian kepada orang lain, terutama dalam mewujudkan perkembangan ekonomi dan demi tercapainya kesejahteraan sosial. Saudara-saudari, semoga apa yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita, baik mereka yang di koperasi, mereka yang di pertanian, juga menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita sebagai gereja diutus untuk terlibat dalam masyarakat, untuk menjadi pelopor dalam masyarakat, menjadi penggerak dalam masyarakat, dalam mengembangkan perekonomian. Semoga dengan ini pula kita juga mendapatkan inspirasi untuk semakin berbela rasa, untuk semakin memperhatikan saudara-saudari kita, terutama mereka yang membutuhkan bantuan kita, mereka yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa berjuang di tempat kita masing-masing, kita bisa berbela rasa di tempat kita masing-masing, baik di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, dunia perdagangan, dan juga di tempat-tempat yang lain. Dan kita memiliki cara yang juga berbeda-beda, dan ini semua akan semakin memperkaya kita ketika kita menyadari panggilan kita, ketika kita menyadari perutusan kita, bahwa kita diutus untuk menyejahterakan sesama kita. Maka disitulah akan tercipta dunia yang sejahtera. Sehingga dengan demikian, kita sebagai gereja akan semakin menjadi terang untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saudara-saudari, selamat untuk berbela rasa, selamat untuk menyejahterakan sesama, dan semoga kehadiran kita, kehadiran gereja semakin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadi inilah pertemuan APP kita yang pertama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.